Cinta di tengah hutan. Pria dari lereng gunung. Di lereng gunung yang sepi, hidup seorang pria sederhana bernama Raka. Setiap pagi, ia memikul kapak dan tali rotan menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Hidupnya pas-pasan. Rumahnya kecil dari anyaman bambu, berdiri di pinggir sawah. Meski miskin, Raka dikenal baik hati dan rajin menolong siapapun yang butuh bantuan. Hari itu, udara lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menutupi jalan setapak di antara pepohonan. Raka berjalan hati-hati sambil bersenandung kecil. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di balik semak. Sepasang kaki mungil tergeletak di tanah berlumur daun kering. Ia segera mendekat dan terkejut melihat seorang gadis muda berpakaian putih, pingsan, wajahnya pucat, bibirnya biru. Ya Tuhan, siapa dia? Gumam Raka panik. Ia menyentuh pergelangan tangannya. Masih ada denyut lemah. Tanpa pikir panjang, Raka melepaskan jaket usangnya dan menyelimuti gadis itu. Ia mengangkat tubuhnya dengan hati-hati, lalu membawanya menuruni bukit menuju gubuknya. Sepanjang jalan, pikirannya penuh tanya. Siapa gadis ini? Dari mana asalnya? Tidak ada desa lain di arah utara selain miliknya. Saat tiba di rumah, Raka menyalakan tungku, merebus air jahe dan menunggu gadis itu sadar. 1 jam berlalu, gadis itu mulai bergerak pelan. Matanya terbuka, menatap Raka dengan bingung. "Aku di mana?" Suaranya lirih. "Di rumahku," jawab Raka lembut. "Kau pingsan di hutan, aku menemukanmu." Gadis itu menatapnya lama. Ada rasa takut, tapi juga kelegaan. "Namaku Alia," katanya akhirnya. "Raka," jawabnya singkat, sambil tersenyum kecil. Ia tidak tahu, pertemuan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Asal-usul Alia. Keesokan harinya, Alia sudah bisa duduk di ranjang bambu Raka. Meski wajahnya masih pucat, matanya mulai bersinar. Ia menatap keluar jendela melihat kabut yang menipis perlahan. "Terima kasih sudah menolongku, Raka," katanya dengan suara lembut. Raka tersenyum canggung. Sudah sewajarnya menolong orang yang kesusahan. Alia menunduk. "Aku sebenarnya sedang tersesat. Aku datang dari kota bersama ayahku. Kami berkunjung ke desa bawah, tapi aku memutuskan berjalan sendiri ke arah hutan. Ingin melihat air terjun yang katanya indah. Tapi aku terpeleset dan jatuh. Saat sadar, semuanya gelap." Raka menangguk pelan. Dalam hatinya ia kagum. Perempuan kota, cantik, sopan, dan berani berjalan sendiri di hutan, tak terbayang olehnya. Selama 2 hari Alia tinggal di rumah Raka. Ia belajar menyalakan api, membantu menumbuk padi, dan sering tertawa kecil saat Raka salah bicara karena gugup. Suasana sederhana itu justru membuat Alia merasa nyaman. Namun suatu pagi, suara derap kuda dan teriakan orang membuat mereka terkejut. Seorang pria berjas datang bersama 2 pengawal. "Non Alia," teriaknya lega. Alia berdiri, terharu. "Pak Rahman." Ternyata pria itu adalah pengawal keluarga Tuan Hadi, ayah Alia, seorang pengusaha kaya dari kota. Mereka datang mencari Alia sejak 3 hari lalu. Saat Raka membantu mengemas barang-barang kecil milik Alia, hatinya terasa berat. "Kau akan pulang?" tanyanya lirih. Alia menatapnya, mata berkaca. "Iya, tapi aku tak akan lupa kebaikanmu, Raka." Ia menunduk, lalu melangkah pergi. Namun di hati mereka berdua, ada rasa yang belum sempat diungkap. Kembali ke dunia masing-masing. Setelah kepergian Alia, rumah Raka terasa lebih sepi dari biasanya. Tak ada lagi suara tawa lembut atau senyum yang menenangkan. Ia kembali menebang kayu seperti biasa, tapi pikirannya sering melayang ke wajah gadis itu. Sementara di kota, Alia tak bisa melupakan hutan itu dan pria yang menolongnya. Setiap kali menatap keluar jendela kamarnya yang luas, ia merasa hampa. Semua kemewahan tak bisa menenangkan hatinya. Suatu sore, ayahnya memanggil, "Alia, besok kita akan ke desa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang menolongmu. Aku ingin bertemu pria itu." Alia menatap ayahnya dengan mata berbinar. "Benarkah, ayah?" Keesokan harinya, 2 mobil hitam berhenti di depan rumah bambu sederhana milik Raka. Warga desa berkerumun, heran melihat rombongan orang kota. Raka yang baru pulang dari hutan hampir menjatuhkan kapaknya ketika melihat Alia keluar dari mobil. Tuan Hadi mendekat, menjabat tangan Raka dengan hormat. "Anak muda, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Aku berhutang budi padamu." Raka menggeleng kepat. "Tidak perlu, Tuan,"
Saya hanya menolong karena manusia harus saling bantu. Alia tersenyum, tapi matanya berbicara lain. Ada kerinduan yang dalam. Ayahnya memperhatikan tatapan itu tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia mulai menilai pria sederhana itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dua dunia yang berbeda. Hari itu, Tuan Hadi mengundang Raka makan malam di penginapan mereka. Raka datang dengan baju terbaiknya, kemeja lusuh tapi bersih. Ia gugup, namun Alia menyambutnya hangat. Saat makan, Tuan Hadi banyak bertanya, "Kau tinggal sendiri?" "Iya, Tuan. Orang tua saya sudah tiada. Saya mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Berat hidupmu ya?" Raka tersenyum kecil. "Tidak, Tuan. Saya bersyukur. Asal bisa makan dan membantu orang lain, saya sudah bahagia." Jawaban itu membuat Tuan Hadi terdiam lama. Ia menatap pria muda di depannya, sederhana tapi tulus. Di sisi lain, ia tahu dunia Alia sangat berbeda. Setelah makan, Tuan Hadi memanggil Alia. "Nak, apa kau menyukai pria itu?" tanyanya pelan. Alia terkejut, pipinya memerah. "Ayah, dia baik, tapi aku tahu dunia kami tak sama." Tuan Hadi menatap langit malam. "Kadang yang membuat kita bahagia bukan harta, tapi hati yang tulus. Mungkin Tuhan mempertemukan kalian bukan tanpa alasan." Alia menatap ayahnya, terharu. Ia tidak tahu kata-kata itu akan menjadi awal dari keputusan besar yang mengubah hidup mereka semua. Lamaran tak terduga. Seminggu kemudian, Tuan Hadi kembali ke desa. Kali ini, ia datang bukan untuk sekadar berterima kasih, tapi membawa kabar mengejutkan. "Raka," ucapnya di beranda rumah bambu itu. "Aku ingin kau datang ke rumahku di kota. Aku ingin mengenalkanmu pada keluargaku." Raka hampir tak percaya. Ia pikir Tuan Hadi hanya bercanda, tapi wajah pria itu serius. Setelah dibujuk Alia, akhirnya ia berangkat. Perjalanan jauh membuatnya gugup, tapi rasa rindu pada Alia membuatnya kuat. Sesampainya di rumah besar Tuan Hadi, Raka disambut dengan ramah. Ibu Alia bahkan memeluknya dan berkata, "Kami berutang nyawa anak kami padamu." Malamnya, Tuan Hadi memanggil Raka ke ruang tamu. "Anak muda, aku sudah melihat ketulusanmu. Aku ingin melunasi hutang budi dengan cara yang terbaik. Aku ingin menjodohkanmu dengan putriku, Alia." Raka terpaku. "Tuan, saya tidak pantas. Saya hanya pencari kayu bakar." "Justru itu," sahut Tuan Hadi. "Kau jujur dan berhati baik. Aku lebih percaya padamu daripada pria berjas yang hanya memuja harta." Air mata menetes di pipi Alia yang mendengarnya dari balik pintu. Malam itu, dua hati yang sempat terpisah akhirnya disatukan oleh restu seorang ayah. Cinta yang diuji. Meski pertunangan mereka diterima keluarga, banyak orang kota yang mencibir. "Putri pengusaha menikah dengan pencari kayu bakar," ejek beberapa tamu. Tapi Raka tetap diam, sementara Alia menggenggam tangannya erat. Ia belajar menyesuaikan diri di lingkungan baru. Alia mengajarinya berbicara sopan, membaca surat, dan memakai jas. Dalam diam, Raka berjanji akan membuat keluarganya bangga. Namun, ujian datang. Seorang pria kaya bernama Dimas, teman lama Alia, muncul, mencoba meyakinkan keluarga bahwa Raka tak pantas. "Dia hanya numpang nama, kalian akan menyesal," katanya. Raka mendengar itu tanpa membalas. Tapi Tuan Hadi menjawab tegas, "Lebih baik menantu miskin yang jujur daripada kaya tapi sombong." Malamnya, Alia menangis di pelukan Raka. "Aku takut kehilanganmu." Raka mengusap rambutnya lembut. Tak ada yang bisa memisahkan dua hati yang disatukan karena kebaikan, bukan karena harta. Pernikahan di tengah hujan. Hari pernikahan tiba. Hujan turun deras sejak pagi, seolah langit pun ikut terharu. Namun tamu tetap datang, memenuhi halaman rumah besar keluarga Hadi. Alia berjalan di bawah payung putih, mengenakan kebaya sederhana pilihan sendiri. Di ujung pelaminan, Raka menunggunya dengan jas hitam yang sedikit longgar, namun wajahnya bersinar bahagia. Saat penghulu membacakan ijab kabul, hujan mendadak berhenti. Sinar matahari menembus awan menciptakan pelangi indah di langit. Semua orang bersorak haru.
Tuan Hadi menatap keduanya dengan mata berkaca. Anakku bahagia karena pria yang menolongnya tanpa pamrih. Tak ada yang lebih indah dari itu. Raka menunduk, mencium tangan mertuanya. Terima kasih Tuan, saya berjanji akan menjaga Alia sampai akhir hayat. Alia menatapnya dengan senyum penuh cinta. Hutan yang dulu mempertemukan mereka, kini menjadi saksi kebahagiaan abadi. Kembali ke hutan, asal cinta. Beberapa bulan setelah menikah, Raka dan Alia sering kembali ke hutan tempat mereka pertama kali bertemu. Mereka membangun pondok kecil di tepi sungai, tempat Raka dulu menemukan Alia pingsan. Disinilah semuanya bermula, ujar Alia sambil menggenggam tangan suaminya. Raka menyenyum. Dan disinilah aku jatuh cinta pertama kali. Kini mereka hidup sederhana namun bahagia. Raka tak lagi menjual kayu, melainkan mengelola lahan kecil yang diberikan Tuan Hadi. Alia ikut mengajar anak-anak desa membaca. Setiap kali angin bertiup lembut di antara pepohonan, mereka tahu, cinta sejati tak butuh kemewahan, hanya hati yang tulus. Dan dari tengah hutan yang sunyi itu, kisah cinta seorang pencari kayu bakar dan gadis kota itu menjadi legenda yang tak pernah dilupakan penduduk desa. Aku